Iya, Kaesang sang menang. Depok heboh gegara balihonya sebagai bakal calon wali kota. Begini, catatan ini saya tulis bersama dengan rekan Susi Rizky Wiyantini. Beliau adalah calon anggota legislatif atau bakal calon anggota legislatif, Bacalek, dari Partai Solidaritas Indonesia, Dapil Jabar 6, yaitu untuk Kota Bekasi dan Kota Depok. Rupanya hawa kejumudan Kota Depok yang hampir 20 tahun dikuasai PKS akhirnya berjumpa dengan harapan baru. PSI menyodorkan figur muda sebagai bakal calon wali kota. Tiba-tiba sebuah baliho besar terpampang di jalan utama Margonda Raya dengan tulisan PSI menang, Kaesang wali kota. Begitu pesannya. Pernyataan PSI ini tanpa tedeng aling-aling. Lewat wakil ketua PSI Depok, Bro Icuk Pramana Putra, dia bilang, kalau PKS kerjanya benar, nggak mungkin kami hadirkan Kaesang untuk menjadi harapan perubahan bagi Depok. Banyak masyarakat Depok kecewa dengan kepemimpinan PKS. Akumulasi persoalan membuat warga Depok pening. Soal kemacetan yang auzubillah itu diberi solusi oleh wali kotanya dengan memutar lagu-lagu ciptaannya sendiri selama warga berhenti di lampu merah lalu lintas. Entah bagaimana logikanya. Juga soal sampah kota yang baunya tak tertandingi oleh maraknya toko parfum KW. Sampai-sampai soal lampu penerangan jalan yang tidak nyala di malam hari. Beriringan dengan gelapnya lampu jalanan, cerita-cerita horor pun muncul di Depok. Macam cerita kuntilanak, babi ngepet, dan lain sebagainya. Kota religius yang aneh sekali perkembangannya. City planning atau perencanaan kota, serta tata kota yang nyatanya semakin semrawut dirasakan warga. Pasti ada yang salah. Kalau kita naik KRL, atau kereta rel listrik dari stasiun Manggarai, Jakarta menuju stasiun Depok, keluarnya pun melewati kekumuhan pasar, barulah sampai ke jalan besar. Itu pun macet. Ya sudahlah, kembali ke soal baliho yang bikin heboh itu. Sampai-sampai Hidayat Nur Wahid, beliau adalah wakil ketua Majelis Syuro PKS, merasa perlu mengomentari. Ia menilai Kaesang belum punya rekam jejak menjadi pejabat, khususnya di kota Depok. Sehingga dianggapnya aneh jika tiba-tiba Kaesang maju sebagai kepala daerah. Persisnya dikatakan begini, beliau bukan orang Depok, bukan orang PKS, dan nggak punya track record di Depok. Aneh juga tiba-tiba ke Depok. Begitu kata Hidayat Nur Wahid. Ya, wajar saja PKS gusar ya, karena selama ini dianggapnya Depok itu sebagai basis politiknya PKS. Sudah hampir 20 tahun mereka berkuasa di sana, di Depok itu. Sekarang tiba-tiba PSI merangsek dengan usulan yang notabene dirasa mengancam gitu ya, status quo. Ya tentu PSI supaya bisa mengusung calon wali kota mesti bisa memenangkan kursi yang cukup di DPRD Kota Depok dalam Pileg atau pemilihan legislatif pada 14 Februari 2024 nanti. Kebetulan harinya bersamaan dengan Pilpres atau pemilihan presiden. Menurut Undang-Undang Pilkada, bunyinya begini. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD ya, atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Begitu bunyinya. Maka PSI mesti berjuang agar perolehan kursinya cukup dan atau mampu untuk menggalang koalisi nantinya. Pilkada pemilihan kepala daerah serentak nanti akan diselenggarakan setelah DPRD hasil Pileg pada 14 Februari 2024 selesai, yaitu pada tanggal 27 November 2024, hari Rabu. Jadi ada jeda waktu sekitar 9 bulan lebih.
Dan sekarang, yaitu bulan Juni 2023, menuju ke Pileg 14 Februari 2024, ada waktu sekitar 8 bulan lebih untuk bersiasat bagi PSI dan warga Depok demi memenangkan para caleg PSI agar nantinya bisa memberi harapan baru bagi Depok. Bagi warga Depok yang berharap ada pembaharuan, sekarang ada yang menawarkan pembaharuan itu. Pada tanggal 1 Juni 2023 telah dideklarasikan relawan Kaesang Sang Menang. Warga yang ingin Depok merdeka dari PKS diajak bergabung. Demikian catatan saya dan Sis Susi Rizky Wiantini, caleg DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia, Dapil Jabar 6, yaitu Kota Bekasi dan Kota Depok. Kiranya bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.